Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila SS Abdullah dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A dengan NIM 431423005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan judul Hakikat Agama Islam dan Sejarah Islam. Di mana tugas ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah agama dari dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Novianti Jari, SPDI, MPDI. Pada materi ini saya membawakan dua topik. Yang pertama, hakikat pengertian agama Islam. Yang kedua, sejarah Islam. Nah, untuk hakikat pengertian agama Islam itu sendiri, menurut bahasa, Islam berasal dari kata salama yang artinya damai atau selamat. Sedangkan menurut istilah, Islam berarti ketundukan dan kepatuhan kepada peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad SAW untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga pada hakikatnya agama adalah keyakinan akan adanya Tuhan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Maka sangat perlu dipahami secara seksama oleh setiap manusia. Agama pun juga membawa peraturan-peraturan berupa hukum-hukum yang harus dipatuhi, baik dalam bentuk perintah yang wajib dilaksanakan maupun berupa larangan yang harus ditinggalkan. Nah, untuk sejarah Islam adalah peradaban Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 700 Masehi yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hira atau di Arab Saudi sampai dengan sekarang. Pada teori sejarah Islam itu ada tiga. Yang pertama ada teori Gujarat atau India, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Mekah. Pada teori India atau Gujarat, di mana pada teori ini menyebutkan agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang dari India Muslim atau Gujarat yang berdagang di Nusantara pada abad ke-13. Nah, saudagar dari Gujarat yang datang dari Malaka kemudian menjalin relasi dengan orang-orang di wilayah barat di Indonesia. Setelah itu terbentuklah sebuah kerajaan Islam yang bernama Kerajaan Samudra Pasai. Selain itu, teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Lalu yang kedua, teori Persia atau Iran. Teori yang menyatakan asal mula Islam masuk ke Indonesia dari negara Persia yang sekarang bernama negara Iran, didukung oleh Husain Jajaningrat dan Umar Amir Husain. Abdurrahman Misno dalam Reception, Thought Selection, Modification, Antropologi Hukum Islam di Indonesia menuliskan, Jajaningrat berpendapat tradisi dan kebudayaan Islam di Indonesia memiliki persamaan dengan Persia. Salah satu contohnya adalah seni kaligrafi yang terpahat pada batu-batu nisan bercorak Islam di Nusantara. Lalu yang terakhir, teori Arab atau Mekah. Pada teori ini menyebutkan Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab atau Mekah pada masa kekhalifahan. Teori ini didukung oleh J.C. Van Leeuwen hingga Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah. Menurut Buya Hamka, Islam sudah menyebar di Nusantara sejak abad 7 Masehi. Hamka dalam bukunya berjudul Sejarah Umat Islam pada tahun 1997 menjelaskan salah satu bukti yang menunjukkan Islam masuk ke Nusantara dari orang-orang Arab. Nah, proses penyebaran Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, proses melalui perdagangan, di mana proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim. Saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam. Lalu yang kedua, proses melalui perkawinan. Proses penyebaran agama Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seseorang yang belum menganut Islam sehingga akhirnya pasangan itu pun menganut Islam. Lalu yang ketiga, proses melalui dakwah. Pada proses penyebaran Islam yang dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam seperti yang dilakukan Wali Songo dan para ulama lainnya. Lalu yang terakhir, proses melalui seni budaya. Proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pegelaran wayang kulit yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, upacara sekaten, dan seni sastra. Nah, ada banyak sekali sejarah kerajaan di Jawa, di Sumatera, dan juga di Sulawesi. Yang pertama ada kerajaan Islam di Jawa, yaitu Kerajaan Islam Demak dan juga Kerajaan Banten.
pada kerajaan Islam Demak, yaitu kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Demak di wilayah pantai utara. Kerajaan Demak ini berdiri pada abad 1500 sampai 1550 Masehi. Pada saat itu, Demak merupakan pelabuhan laut yang maju. Proses Islamisasi Jawa hingga mencapai berdirinya kerajaan Islam Demak dipercepat oleh kemunduran kerajaan Majapahit. Lalu yang kedua ada kerajaan Banten. Raja pertamanya yaitu Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Banten menjadi kota perdagangan yang ramai dan merupakan proses penyebaran agama Islam. Lalu kerajaan Islam di Sumatera, yaitu ada kerajaan Samudra Pasai, di mana kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama kali berdiri di Indonesia. Terletak di pesisir timur Aceh, tepatnya di Losong Komoawe atau Aceh Utara. Lalu yang kedua ada kerajaan Malaka. Menurut sejarah, kerajaan ini didirikan oleh seorang bangsawan yang masih keturunan Majapahit yang bernama Paramisara. Setelah beliau masuk Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama kerajaan, beliau menggunakan nama dengan gelar Sultan Muhammad Syah, dan mulai saat itu Malaka menjadi pusat perdagangan Asia Tenggara dan proses penyebaran Islam. Lalu yang ketiga ada kerajaan Aceh. Raja pertamanya adalah Sultan Ali Mughayat Shah. Adapun masa kejayaannya terjadi pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda pada 1607 sampai 1636 Masehi. Lalu kerajaan Islam di Sulawesi. Yang mula-mula masuk Islam di Sulawesi adalah Goa, sebuah kerajaan di Sulawesi Selatan. Sebelum Islam datang, para penduduknya menganut kepercayaan nenek moyang. Setelah kedatangan Datuk Ribandang, Raja Goa yang bernama Tenggolam masuk Islam, kemudian atas usul Datuk Ribandang, Raja Goa berganti nama menjadi Sultan Alauddin. Nah, ini terdapat peninggalan-peninggalan sejarah di Indonesia sebagai bukti adanya kerajaan-kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Yang pertama ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai, yaitu makam Sultan Malik As-Saleh. Lalu ada peninggalan kerajaan Demak, yaitu Masjid Agung Demak, dan peninggalan kerajaan Makassar, yaitu Masjid Katangka. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.